Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Sudah 4 kali Saudara Bank Indonesia memotong bunga acuan alias BI Rate dari awal tahun 2025. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 20 Agustus menggunting bunga acuan sebesar 25 basis poin. Sejak awal tahun secara keseluruhan BI Rate turun 1 persen poin. BI Rate Juli merupakan rekor terendah sejak RDG November 2022. Ada sinyal menarik yang dilempar Bank Indonesia. Ke depan, Bank Sentral akan terus mencermati ruang penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan rendahnya perakiraan inflasi dengan tetap mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah. Perlu dicatat saudara, suku bunga acuan Bank Indonesia turun saat ekonomi justru sedang meroket ke 5,12%. Ada data menarik lain yang ditunjukkan Bank Indonesia. Saat ekonomi meroket, laju pertumbuhan kredit justru menukik ke bawah. Rinciannya, Mei masih tumbuh 8,43%, Juni 7,79% dan Juli 7,03%. Bank Indonesia bilang perilaku perbankan cenderung berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Antara lain tercermin pada standar penyaluran kredit atau lending standard yang meningkat. Perbankan juga lebih memilih menempatkan kelebihan likuiditas pada surat-surat berharga. Dalam RDG, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bilang ekonomi global masih tidak pasti, tetapi ekonomi Indonesia berpeluang membaik. Secara keseluruhan, trennya pertumbuhan ekonomi global akan menurun, inflasinya akan kecenderungan menurun, arah kebijakan moneter akan akomodatif, tapi tentu saja dalam jangka pendek karena ketidakpastian, kebijakan revisi tarif itu masih dinamis, masih akan terus bergerak. Inilah yang membawa suatu ketidakpastian pasar keuangan global jangka pendek. Dua, mengenai pertumbuhan ekonomi terkini pasca data PDB kuartal 2 2025. Tadi kami sampaikan hasil pembahasan kami di rapat Dewan Gubernur di semester 2 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia itu akan membaik. Satu, karena memang kinerja ekspor yang masih akan terus membaik ke berbagai negara dengan tentu saja dampak risiko tarif yang lebih rendah dari perkiraan. Sehingga kinerja ekspor masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia, mohon maaf. Nah, saudara, wajarkah atau lazimkah BI Rate turun saat ekonomi melesat? Lazimkah penyaluran kredit melambat saat ekonomi melesat? Kompas Bisnis akan tanya ke Joshua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata. Selamat pagi, Mas Joshua. Selamat pagi, Okta. Mas Joshua, ini kan dikatakan ekonominya melesat, tapi kenapa sih bunganya turun? Bukankah penurunan bunga itu selalu identik dengan pro-growth dilakukan saat ekonomi sulit gerak ataupun sebagai rem, justru ketika lajunya sangat cepat hingga bunga turun nih untuk mencegah supaya ekonominya nggak overheat gitu? Ya, yang pertama adalah melesat itu adalah relatif ya. Jadi kalau kita bicara apakah pertumbuhan ekonomi 5,12% itu apakah benar-benar dirasakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah, masyarakat berpenghasilan rendah, pertama. Lalu juga kalau kita bicara forward looking ke depannya, kita bicara kebijakan suku bunga kebijakan Bank Indonesia ini adalah forward looking, kebijakan yang forward looking. Artinya Bank Indonesia juga tentunya melihat bagaimana potensi kondisi ekonomi ke depannya, khususnya di semester kedua, yang dimana tadi sudah disampaikan juga bahwa kondisi semester 2 memang penuh tantangan, khususnya apalagi dengan implementasi kebijakan tarif Trump yang sudah mulai berlaku di awal Agustus, sehingga kami justru melihatnya adalah kinerja ekspor justru akan mengalami perlambatan di kuartal ketiga ini. Dan ditambah lagi juga dengan beberapa indikasi lainnya, seperti misalkan kalau kita melihat di kuartal kedua dengan adanya banyaknya libur nasional, kita terdoronglah spending. Nah, di kuartal dan semester kedua ini memang kurang lebih tidak banyak libur ya, sehingga itu diperkirakan makanya kondisi spending masyarakat pun juga mungkin akan sedikit terhambat, sehingga memang diperlukanlah
intervensi kebijakan dalam hal ini stimulus dalam hal kebijakan moneter, yakni wujudnya adalah penurunan suku bunga untuk dapat bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi di semester kedua. Yang diharapkan ini pun juga dikombinasikan ya dengan akselerasi dari belanja pemerintah, yang dimana ini baru mulai kelihatan ya di bulan Juni tahun ini, baru saja mulai di akhir kuartal kedua, yang harapannya ini jangan lagi terjadi di kedepannya, agar penurunan suku bunga dari Bank Indonesia ini bisa lebih efektif lagi, bisa mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi untuk seluruh lapisan masyarakat, sehingga ekonomi kita akan bisa lebih sustain lagi ke depannya. Oke, berarti tadi ada bagaimana faktor eksternal tadi soal bagaimana tarif Trump, kemudian juga salah satunya kalau dari internalnya adalah soal bagaimana spending dari masyarakat. Ini artinya apa? Ada indikasi Mas Joshua concern dari BI ini soal daya beli, ada concern pada inflasi inti yang terus rendah? Ya, kalau kita bicara tentu ya ruang penurunan itu kalau Pak Peri sampaikan beberapa RDG sebelumnya, ruang itu tetap terbuka. Artinya dua faktor utamanya adalah memang inflasi, ekspektasi inflasi yang tetap rendah. Yang kedua adalah memang stabilitas rupiah yang terkendali. Nah, terkendalinya ekspektasi inflasi ini, pertama adalah kita membacanya juga inflasi dari sisi mana, dari sisi permintaan kah atau dari sisi supply. Kalau kita bicara sisi sisi permintaan, memang ada indikasi memang kondisi permintaan perekonomian pun juga mengalami pelemahan ya. Oleh sebab itu, maka latar belakang di mana mengapa inflasi ini inti, yakni yang mengindikasikan tadi permintaan dari perekonomian ini masih lemah, yakni kalau bahasa teknisnya disampaikan output gap, yaitu masih negatif. Artinya ini mendorong ataupun memberikan ruang untuk penurunan suku bunga. Jadi kami tetap menyatakan bahwa keputusan dari Bank Indonesia pada RDG bulan ini dengan memangkas suku bunganya itu tepat ya, dan ini memang di luar konsensus ya. Sebagian besar ekonom di bulan ini menyatakan mempertahankan suku bunga ya, tapi ini sejalan dengan proyeksi kami ya, bahwa di bulan ini memang BI masih memiliki ruang untuk memangkas suku bunganya karena tadi inflasinya tetap terkendali, dan ini memang betul mengindikasikan tadi beberapa lapisan masyarakat khususnya kelas menengah ini masih mengalami penurunan daya beli, sehingga ini perlu distimulasi dengan penurunan suku bunga, dan sehingga tadi ini akan bisa mendorong pemulihan dari sisi daya beli khususnya kelas menengah. Oke, jadi catatan bahwa keputusan BI ini tepat, semoga harapannya juga bisa diakselerasi nih sama perbankan. Mas Joshua, yang juga jadi catatan nih soal adalah pertumbuhan kredit perbankan yang terus melambat. Kalau dari catatan BI itu pada Juli 2025 tumbuhnya 7,03, ini menurun dibandingkan dengan bulan sebelumnya 7,77%. Nah, perlambatannya ini kan makin tajam. Oke, kita paham jika investasinya naik signifikan, tapi lazim nggak kredit turun saat investasinya naik dan terjadi saat ekonominya naik? Jangan-jangan pertumbuhan ekonomi sekarang kayaknya pemerintah overclaim gitu dengan kondisi sekarang. Nah, sebenarnya kalau kita ini juga mestinya dipertanyakan juga. Artinya data PDB kuartal 2 di mana investasi yang meningkat hingga PMTB-nya yang mendekati 7%, itu kan juga agak bertentangan dengan pertumbuhan kredit yang cenderung melambat. Namun kalau kita telusuri lebih dalam lagi, mengapa pertumbuhan kredit ini melambat, investasi ini ternyata cukup banyak dipengaruhi ataupun disupport ya oleh dana internal, artinya retain earning ya, artinya mungkin keuntungan sebelumnya ditahan gitu ya, artinya jadi sektor usaha ataupun dunia usaha tidak menggunakan kredit perbankan untuk melakukan ekspansi ataupun investasi, sehingga tadi pertumbuhan kreditnya pun juga mengalami pelemahan. Itu dalam kasus kredit modal kerja ataupun kredit investasi. Lalu terkait dengan kredit konsumsi, tentunya tadi masih berkaitan dengan kelas menengah ataupun secara konsumsi secara umum ya, di mana tadi misalkan untuk beberapa konsumen kecenderungannya saat ini masih menunda misalkan untuk pembelian perumahan ataupun pembelian mobil ya. Saat ini justru terjadi tren behaviornya down trading, artinya yang misalkan masyarakat sebelumnya beli mobil baru, saat ini justru malah kecenderungannya beli mobil bekas ya. Itu terindikasi juga misalkan pembiayaan multi finance di mobil-mobil bekas itu meningkat sangat signifikan sekali.
Artinya nyata sekali bahwa permintaan kredit baik itu konsumsi dan juga seluruh modal kerja di juga investasi ini cenderung mengalami pelemahan karena tadi investasinya disupport oleh dana internal karena mungkin beberapa sektor misalkan pertambangan dan juga perkebunan CPO masih mendapatkan windfall komoditas sehingga dana cashnya masih berlebih sehingga tidak membutuhkan lagi belum membutuhkan pembiayaan dari perbankan. Dan tadi sisi lainnya ada konsumsinya masyarakat pun juga menunda belanja sehingga permintaan kredit konsumsi pun juga tertahan seperti itu. Oke, ini yang perlu dijelaskan oleh pemerintah. Soalnya kalau misalnya lihat kondisinya nih kayaknya masyarakat juga lagi ngerem nih buat ngambil kredit. Mas Joshua, teknis tapi sebenarnya ini menarik juga. Sebagai penegasan, Bank Indonesia kan bilang juga nih, perilaku perbankan itu cenderung hati-hati dalam menyalurkan kredit. Antara lain tercermin pada standar penyaluran kredit atau lending standard yang meningkat. Sebenarnya apa ini perbankan kita nih melihat ada faktor resiko nggak ke depan? Ya, kalau kita melihat dari proyeksi ya ekonomi global dari IMF, World Bank, ADB yang menyatakan bahwa pertumbuhan global tahun depan ya, tentu perbankan juga melihat risiko kan nggak mungkin melihatnya 1-2 bulan ke depan saja, tapi melihatnya 1-2 tahun ke depan. Dan melihat risiko ke depannya kan ini dampak dari tarif Trump ini kan cukup masif ya, dan ini sekalipun memang mungkin dampak langsungnya untuk exposure produk industri manufaktur kita yang terekspos ke Amerika Serikat ini mungkin dampaknya relatif kecil yang seperti disampaikan juga oleh Menteri Keuangan 2 hingga 3% terhadap PDB. Tapi kita perlu antisipasi dampak tidak langsungnya karena tarif ini juga dikenakan terhadap seluruh mitra dagang utama Indonesia, Jepang, Eropa, ASEAN, negara-negara ASEAN. Ini pun juga akan terkena. Artinya permintaan ekspor Indonesia dari negara-negara tersebut yang juga notabene terkena risiko tarif oleh Amerika, ini pun juga akan terkena dampaknya. Artinya tentu kita melihat, kami perbankan juga tentunya melihat bahwa risiko ada di sana dan juga terkait juga tadi dengan kondisi pelemahan daya beli kelas menengah. Artinya tentunya perbankan pun juga dengan kondisi tersebut terus appetite-nya dalam hal ini lending standarnya pun juga diperketat ya karena melihat juga bahwa kinerja misalkan kredit UMKM misalkan risiko kreditnya trennya menunjukkan tren yang meningkat dalam 1-2 tahun terakhir ini sehingga hal itu saya pikir sangat rasional bagi perbankan untuk mengetatkan lending standarnya dan karena kembali lagi yang perlu kita ingat adalah bahwa sektor perbankan adalah will always follow the economy. Ketika ekonominya melambat ya tentunya perbankan akan cenderung mengerem. Pada saat ekonominya menunjukkan pertumbuhan dengan sendirinya saya pikir perbankan pun juga akan terus mendorong intermediasi perbankannya, fungsi intermediasinya kepada sektor real. Jadi ini bukan berarti perbankan menahan, tapi tentunya karena tadi ada faktor risiko di depannya sehingga ya perbankan cenderung memperketat lending standar kreditnya. Oke, berarti ini menjadi sebuah langkah preventif. Tentunya tadi soal bagaimana akrobatnya Presiden Trump dan juga bagaimana dampaknya ke asumsi nilai tukar rupiah. Nanti kita lanjutkan kembali Mas Joshua dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Mas Joshua, tadi kalau dikatakan misalnya nih perbankan kayaknya agak bisa dikatakan ya hati-hati lah gitu jadi preventif karena ngelihat kondisi saat ini. Nah, jadi kapan kira-kira perbankan ini menurunkan bunga kredit mereka kalaupun belum apa dan siapa penghalangnya? Ya, kalau kita bicara kapan tentu transmisi ke suku bunga ini akan terus bekerja ataupun berlanjut ya dan ini tentunya akan dan ada prosesnya ya kalau kita bicara pada saat suku bunga acuan BI let's say diturunkan itu ada waktu 1 bulan setidaknya ya pada saat perbankan menyesuaikan suku bunga deposito karena ada waktu kewajiban perbankan pun juga menginformasikannya kepada nasabah ya jika ada mau menurunkan suku bunga deposito. Nah setelah suku bunga deposito ini turun tentunya ada waktu lagi jarak waktu antara sampai dengan nanti suku bunga kredit ini juga diturunkan dan ini sangat akan bervariasi dari masing-masing perbankan bagaimana kondisi dari risiko kreditnya atau NPL-nya dari perbankan tersebut ataupun dari sisi kondisi likuiditasnya yang tidak bisa dipukul rata karena ada bank-bank yang mungkin likuiditasnya cenderung ample sehingga mungkin penyesuaian suku bunganya bisa relatif lebih cepat. Namun juga ada bank-bank yang relatif likuiditasnya relatif ketat sehingga tentunya pada saat penyesuaian suku bunga kredit ya ini tidak bisa cepat karena suku bunga dana pihak ketiganya pun juga masih relatif tinggi ya sehingga oleh sebab itu ya ini memang akan
case by case dari masing-masing bank terkait dengan kondisi likuiditas dan juga risiko kreditnya. Namun kami meyakini bahwa perbankan akan tentunya karena ini mengingat suku bunga BI adalah reference rate, adalah suku bunga referensi, tentunya perbankan akan mengikuti tentunya suku bunga acuan BI tersebut. Namun proses ataupun time lag-nya ini akan membutuhkan waktu. Namun besaran dan juga waktunya ini akan sangat bergantung kembali lagi kepada kondisi masing-masing perbankan. Oke, acuannya udah turun terus dari BI, tapi tentu yang jadi catatan perbankannya mau nggak nih ikutan, karena atau janjian tadi lagi hati-hati banget nih ngeliat bagaimana kondisi. Oke, Mas Joshua, rupiah di era PBN ini juga naik ke 16.500. Bukankah ini bisa dikatakan jadi apa ya? Ada sinyal keraguan fundamental ekonomi Indonesia, atau bukankah ini artinya ada premi resiko di dalam negeri, meskipun Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang ini tuh karena ada apa ya, akrobatnya Presiden Trump gitu. Ya, satu sisi memang kami melihat bahwa ini tentunya antisipatif ya, mitigasi bahwa yang tadi risiko yang kami sampaikan bahwa ada risiko globalnya ya, dari Trump, dari pelambatan China, lalu juga dari geopolitik Timur Tengah. Namun juga kami melihatnya ini juga ada inkonsistensi, artinya dari sisi asumsi pertumbuhan ekonominya optimis 5,4%. Namun kalau kita lihat dari sisi nilai tukar rupiahnya tentunya ini agak sedikit konservatif ya, artinya agak kurang sejalan ya. Namun kalau kita memakai kacamatanya pemerintah, artinya mengapa pemerintah menggunakan asumsi yang cenderung lebih konservatif terhadap rupiah? Kami melihat bahwa kalau nanti sekiranya rupiah ini kan rata-rata asumsi rupiah pada era PBN ini kan rata-rata, artinya kalau nanti realisasinya di bawah ataupun lebih baik daripada 16.500, let's say 16.000, tentu ini kan memberikan dampak yang lebih positif ya kepada kepada anggaran ataupun pada APBN kita. Jadi artinya mungkin lebih baik sedikit konservatif kepada dari sisi rupiahnya, karena nanti mungkin dampaknya akan jauh lebih besar ya, karena kalau misalkan pemerintah memasang terlalu optimis kepada rupiahnya, nanti kalau misalkan terjadi gejolak yang tidak diantisipasi, tentunya nanti akan bisa berimbas juga nanti kepada misalkan ada penambahan belanja, let's say misalkan kepada belanja subsidi, energi dan lain sebagainya. Tentu ini akan bisa mendorong pembengkakan defisit APBN ke depannya, dan itu yang mungkin diantisipasi untuk dimitigasi oleh pemerintah. Jadi saya pikir itu menjadi salah satu dasar mengapa pemerintah memasang asumsi 16.500 pada era APBN 2026 mendatang. Oke, meskipun tetap ada nada optimistik begitu ya dengan 16.500, tapi harapannya bisa kurang dari 16.500. Nah, ini jadi catat lagi bahwa tadi kalau kembali lagi bagaimana BI udah menurunkan BI rate, tapi harapannya juga diikuti perbankan, meskipun juga Bang tadi hitung-hitungan gimana preventifnya dengan adanya faktor-faktor dari eksternal tadi, supaya tentunya bisa kerek ekonomi nih Mas, dan juga kondisinya bisa dikatakan kalau ekonominya lagi oke, ya kondisinya benar-benar oke, agar nggak jadi pertanyaan buat investor maupun juga publik. Terima kasih Kepala Ekonom Bank Permata Mas Joshua Pardede sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu.